Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan dua variabel bagian ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kita mulai pelajaran kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas tentang yang pertama itu tentang SPLK, yang kedua itu tentang menggambar daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang lalu tentang linear, sekarang tentang kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pertama pengertiannya, kita lihat dulu pengertian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel X dan Y biasanya ya, dan salah satu atau kedua variabelnya berbentuk kuadrat atau berderajat 2. Nah, kita kembali mengingat bagaimana sih cara membuat grafik fungsi kuadrat atau biasa disebut kurva parabola. Yang pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kalian misalkan X-nya samakan dulu dengan 0. Ketika kamu masukkan X-nya sama dengan 0, nanti ketemu berapa nilai Y-nya. Sehingga didapat titiknya berapa nanti ya. Titiknya jadinya X, Y. Setelah memasukkan X sama dengan 0, kamu masukkan juga Y sama dengan 0. Nanti ketemu nilai dari X-nya berapa, sehingga didapat titik-titik potongnya X, Y juga nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tentukan titik puncak dari parabola tersebut, X, Y. Untuk menentukan titik puncak, ingat kembali bahwa X itu rumusnya adalah untuk menentukan titik puncak di sumbu X itu min B per 2A. B dan A ini nanti dapat dari fungsi kuadratnya. Kalau untuk menentukan Y sama dengan min D per 4A. Nah, ini bedanya. Ini kalau X dia 2A, kalau Y dia 4A. Ini min B, ini min D. Min D itu apa determinannya? Ada minnya ini ya. Determinannya itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ingat selalu bahwa D atau determinan itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, nanti kita tinggal masukkan berapa nilai dari A, B, dan C-nya. Akan dicatat ini rumus titik puncaknya ya. Kita akan mencari penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian kita menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya dalam sebuah grafik nanti ya, dalam sebuah grafik parabolanya. Contoh yang pertama, kita akan buat contoh yang pertama. Kalian bisa buka bukunya di halaman 145. Di situ ada nomor 1A. Kita coba dulu yang A. Yang A itu pertidaksamanya adalah Y lebih dari X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya, karena dia terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y, dan salah satunya itu ada kuadratnya, ada pangkat 2-nya, maka ini disebut pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Biasanya dilambangkan dengan Y lebih dari apa, kemudian selalu Y ini selalu di depan ya, dan X-nya ada di sebelah kanannya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu titik potong tadi ya, tapi kita lihat juga ini kondisinya bahwa Y dan X saja yang ada, tidak ada yang X pangkat satunya tidak ada, konstantanya tidak ada. Berarti ini pasti hanya bertemu di satu titik ya. Ketika Y-nya kita buat 0, maka X-nya juga 0. Ketika X-nya 0, Y-nya juga 0.
Berarti kita ambil titik yang lain nih ya. Misalkan X-nya sama dengan min 1. Berarti Y-nya dapatnya berapa? Y sama dengan X-nya ganti 1 kuadrat. Dapatnya Y juga 1. Berarti dapat titiknya X-nya 1, Y-nya juga 1,1. Ketika X-nya misalnya kita ambil lawannya nih, misalnya negatif 1. Lebih mudah seperti itu ya, ambil lawannya saja. Ketika X-nya itu min 1, maka kita masukkan min 1 pangkat 2. Min 1 kali min 1 tetap 1. Berarti titik koordinat yang kita peroleh adalah min 1,1. Nah, ini untuk mencari titik-titik bantunya ya, Kemudian kita coba langkah selanjutnya adalah menentukan titik puncak. Kita tentukan titik puncak. Ketika rumusnya adalah X min B per 2A. Min B. B-nya ada tidak di sini? Tidak ada. B-nya itu adalah yang X pangkat 1-nya ya. Misalnya Ibu buat deh di sini misalnya Y lebih dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, yang B-nya ini adalah yang variabelnya X, tidak ada di sini ya. Berarti B-nya ini adalah 0. A-nya berapa? A-nya adalah koefisien dari X kuadrat 1 ya, berarti 0 per 1 tetap 0. Y-nya min D per 4A. Min D tadi apa rumusnya? Min D tadi adalah B kuadrat min 4AC per 4 kali A. A-nya adalah 1 ya. Jadi dapatnya min B. B-nya juga tidak ada nih, berarti 0 juga ya. C-nya juga tidak ada, berarti nanti juga dapatnya semuanya nih kalau dikalikan dapatnya 0. 0 dibagi 4 tetap 0. Berarti titik puncaknya adalah 0,0. Baru kita gambar di bidang koordinatnya nih. Titik-titiknya yang pertama tadi dapat titik 1,1 di sini ya, ini 1 berarti di sini 1,1. Kemudian titik apa lagi? Min 1,1 di sini, min 1,1 berarti di sini ya. Dan mendapatkan tadi titik puncaknya adalah 0,0 di sini. 0. Nah, sekarang tinggal kita gambar kurvanya. Nah, untuk menggambar kurvanya, kalian perhatikan tandanya. Tandanya di sini adalah lebih dari. Nah, jika tandanya lebih dari atau kurang dari, tapi tidak ada tanda sama dengannya, maka kalian buat nanti garisnya ini adalah garis putus-putus. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jika dia tidak ada tanda sama dengannya. Jika ada tanda sama dengan, nanti kamu buat garisnya garis penuh ya. Setelah itu, ini kalian kasih nama nih. Ini nama garisnya apa? Garis ini, kurva ini namanya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalian buat dulu nama kurvanya ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Bukan lebih dari ya, ini untuk menentukan daerahnya. Untuk menentukan daerahnya, kalian lakukan titik uji. Bagaimana melakukan titik ujinya? Kita lanjut ke langkah C. Titik uji, biasanya kan kita menggunakan 0,0 ya. Tapi 0,0-nya sudah berada di garis ini. Berarti kita cari titik di luar garis ini. Yaitu yang ini, kita ambil saja yang mudah. Di sini ada titik 0,1. Kita pakai saja titik ujinya 0,1. Kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Y lebih dari X kuadrat. Masukkan Y-nya 1. Lebih dari X-nya adalah 0. Apakah benar 1 itu lebih dari 0?
Benar ya, berarti daerah yang di dalam ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tinggal kalian arsir daerah himpunan penyelesaiannya. Arsir seperti ini. Nah, kalian ratakan arsirannya tepat di dekat garis ya. Tinggal kalian kasih nama nih. Namanya apa? Daerah HP, yaitu daerah himpunan penyelesaian ya. Daerah himpunan penyelesaian seperti ini ya. Bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 1D. Ini soalnya pertidaksamanya adalah Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X. Langkah pertama, kita misalkan dengan 0, X sama dengan 0, Y juga sama dengan 0. Kita cari titik potongnya ya. Titik potong. Pertama, X kita samakan dengan 0, maka dapat Y-nya berapa? Ini jadi 0 ya, semuanya 0 dikurang X-nya kerubah juga jadi 0, jadinya 0 dikurang 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0 dikurang 0 itu 0 ya. Berarti dapat satu titik nih kita 0,0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka Y-nya 0 ya. Berarti X kuadrat min 2X sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0. Maka X kuadrat sama dengan, pindahkan min 2X-nya jadi 2X. Nah, seperti ini. Min jadi plus ya. Ini X kuadrat itu kan sama saja dengan X kali X ya. 2X. Nah, ini ada X. Kita hapus saja X dengan X ini. Berarti tinggal X sama dengan 2. Berarti kita dapat titik 0, X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga kita buat titiknya adalah 2,0. Setelah dapat titik potongnya, kita cari titik puncak. Langkah kedua, cari titik puncak. Yang X min B per 2A. Kita tentukan dulu nih berapa A, B, dan C-nya. A-nya ini 1 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan yang variabel X min 2. Konstantanya ada tidak, angkanya saja tidak ada ya, berarti C-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini. Min ketemu min 2, berarti min ketemu min jadi plus ya. 2 per 2 kali A, A-nya 1, berarti 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, dapatnya 1. Sekarang Y-nya, Y tadi min D per 4A. D itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. B kuadrat, berapa B kuadrat? Ada min di depannya. B kuadrat itu min 2 kali min 2, dapatnya 4. Min 4 kali A, A-nya 1, C-nya 0. Berarti yang ini habis ya, yang ini kan 4 dikali 1, 4 dikali 0, 0 ya. Berarti 4 dikurangi 0, tetap 4. 4 dikali A, tetap 4 ya. Berarti ini sisanya tinggal min 4 per 4. Berapa min 4 per 4? Min 1. Sehingga dapat titik puncaknya adalah X-nya 1, Y-nya min 1. Seperti ini. Setelah itu nanti kita cari titik ujinya. Tapi sebelumnya lebih baik kita gambar saja dulu. Tadi titik potongnya adalah 0,0 di sini. Kemudian 2,0, 2 itu 2 di sini 2 ya. 2,0 itu titik potongnya. Kemudian titik puncaknya adalah 1, min 1. Ini satunya di sini, min satunya milik Y. 1, min 1 berarti di sini ya. Nah, setelah itu baru kita
gambar kurvanya. Nah, kurvanya putus-putus atau penuh. Karena dia ada tanda sama dengan, berarti dia kurvanya penuh ya. Nah, kira-kira seperti ini kurvanya. Silahkan gambar lebih bagus. Nah, setelah itu kita tentukan nih mana daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ke langkah 3. Untuk mencari mana daerah himpunan penyelesaiannya, kalian lakukan titik uji. Nah, sini sama ya, 0,0-nya sudah ada di garis, berarti gunakan angka yang lain. Kita ambil saja yang ini, angka yang ada di dalam kurva itu ada ini ya, ini adalah titik 1,0 ya. Di sini X-nya 1, Y-nya 0, berarti ini titik 1,0. Masukkan ke persamaan pertidaksamaannya. Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X, masukkan Y-nya 0, kurang dari sama dengan X kuadrat. 1 kuadrat 1 min 2 kali 1 2. Jadi 0 kurang dari sama dengan min 1. Apakah benar 0 kecil dari min 1? Salah ya, min 1 itu lebih kecil. Min 1 ini kan hutang artinya ya. 0 ini tidak ada hutang. Berarti ini pernyataan yang salah, karena harusnya 0 itu lebih besar dari min 1. Berarti yang daerah ada angka 1,0 ini bukan daerah himpunan penyelesaian, berarti yang diarsir adalah daerah yang di luar sini. Oke. Sekarang kita arsir daerah yang di luar. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ini garisnya jangan lupa dibuat. Garis ini adalah garis X Y sama dengan, kamu buat dulu nama garisnya, Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini adalah nama grafik ini ya. Grafik ini namanya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Dan yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Silahkan dipelajari ya. Contoh-contoh soal selanjutnya sama saja. Tinggal kalian tentukan mana A, B, dan C-nya untuk menentukan titik puncak ya. Nah, sekarang kita coba nomor 1K. Nah, ini masih belum dalam bentuk umum ya. Kalau bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel, Y-nya sendirian di depan. Dan yang lainnya kita taruh di sebelah kanan. Tandanya tetap kurang dari sama dengan min X kuadrat pindah ke sebelah kanan ya, menjadi positif. Yang positif 6X menjadi negatif 6X. Yang positif 5 ini tetap ya, tidak pindah. Jadi dia tetap positif. Oke, nah setelah ini baru kita bisa lakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama kita cari titik potong. Titik potong. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini ganti dengan 0 ya, 0 min 6 kali 0 juga 0, positif 5. Berarti dapat Y-nya sama dengan 5, sehingga titiknya adalah 0,5. Ketika Y-nya yang 0, maka X kuadrat min 6X plus 5, berarti Y-nya kita ganti dengan 0, sama dengan 0. Nah, kalau dia bentuk kuadrat seperti ini, ada yang pangkat 2, ada variabel pangkat 1, X-nya, dan ini konstantanya, berarti kita cari faktor-faktornya. Kita cari faktor-faktornya. Kalau dikali dapatnya positif 5, kalau ditambah dapatnya negatif 6. Kalau dikali dapatnya positif 5, kalau ditambah dapatnya negatif 6. Berarti negatif 5 dengan negatif 1 ya. Min 5 tambah min 1 kan min 6. Min kali min juga hasilnya positif, benar ya, dapatnya benar nih. Kalau dikali dapatnya 5, kalau ditambah dapatnya yang di tengah ini min 6.
Berarti faktor-faktornya adalah X min 5 dengan X min 1. Berarti dapatlah X sama dengan min 5 pindah ruas menjadi positif 5 min 5. Dan yang ini X min 1 jadinya X sama dengan 1. Min 1 nya pindah ya, jadi positif 1. Dapat 2 buah X kita di sini. Itu titik potong. Kemudian langkah kedua, kita cari titik puncak. Kita tentukan mana A, B, dan C-nya. Berarti di sini A-nya sama dengan 1 ya. B-nya sama dengan min 6 dan C-nya adalah positif 5. Titik puncak untuk sumbu X, masukkan rumusnya min B per 2A min B. B nya adalah min 6, min ketemu min ya, min ketemu min 6 jadi positif 6. 2 kali A nya adalah 1 berarti 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Untuk Y tadi rumusnya min D per 4A. Min D tadi adalah B kuadrat min 4AC. Kita bagi dengan 4A. Sama dengan B kuadrat. B kuadrat berarti 6 kali 6 ya, 36. Min 6 kali min 6 kan 36. Dikurang 4 kali A. A-nya adalah 1. C-nya adalah 5. Sehingga didapat, ini kalikan dulu ya, jangan dikurangkan, tapi kalikan dulu. Perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan atau penjumlahan. Ini kamu kalikan dulu. 4 kali 1 4, 4 kali 5 20. Berarti 36 dikurangi 20. Berapa 36 dikurang 40? 36 dikurang 20 berapa? Min 16 ya. Per 4. Min 16 per 4 itu sama dengan min 4. Sehingga didapat titik puncaknya adalah 3, min 4. Baru kita lukis nih di bidang koordinat. Pertama tadi titik potongnya adalah 0,5, di mana 0 di sini 0,5, Y-nya 5, 1 2 3 4 5 di sini. Ini adalah 5-nya. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya ada 2 nih, 5 dan 1. 1 2 3 4 5. X-nya ada 2 buah yaitu 5 dan 1 ya. Nah, kemudian titik puncaknya tadi adalah 3, min 4. 1 2 3, min 4 berarti ke bawah ya. 1 2 3 4 di sini. 4 ini 3. Nah, tinggal kalian hubungkan nih titik-titiknya. Kita hubungkan titik-titiknya. Sebelumnya kalian perhatikan ini tadi tandanya adalah ada tanda sama dengannya, berarti dia garisnya garis penuh. Nah, kita gambar seperti ini. Kemudian kita tentukan yang diarsir yang mana. Yang diarsir itu adalah kita masukkan dulu titik uji, langkah ketiga, titik uji. Misalnya ini ya, kita ambil saja 0,0 ya. 0,0 ada di luar kurva. Langkah ketiga, titik ujinya 0,0 boleh kita ambil karena dia tidak tepat di garis kurvanya. 0,0 masukkan ke pertidaksamaan ini. Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Masukkan semuanya 0. 0 kurang dari sama dengan 0 dikurang 0 ini ya, plus 5. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 5? Benar ya. Berarti yang ada 0,0 dia benar daerah himpunan
penyelesaiannya. Berarti kita arsirnya di dalam atau di luar kurva. Nah, kita arsir di yang ada 0,0 di luar kurva. Tinggal kita arsir seperti ini. Kita arsir. Kita arsir seperti ini. Tinggal kalian rapikan arsirannya tepat di menyentuh garis kurvanya. Nah, jangan lupa dikasih nama. Itu apa? Kurvanya, nama kurvanya apa? Kurvanya ini tadi namanya adalah Y. Ini rubah jadi sama dengan kalau membuat namanya ya. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dan ini yang diarsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Silahkan ditanyakan jika ada yang belum paham ya. Silahkan kalian coba-coba soal yang lain. Baiklah, kita akhiri dengan hamdalah materi kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita. Kalian harus yakin kalau kalian itu pasti bisa. Jangan lupa sholat harus 5 waktu. Kita kerjakan dengan tepat waktu. Jangan tinggal-tinggal sholatnya, karena sholat itulah yang akan nanti pertama kali ditanya oleh Allah ketika kita sudah di akhirat ya. Bukan seberapa sering kamu live atau seberapa sering kamu nonton drakor, seberapa sering kamu nonton konser, tapi yang ditanya adalah sholat kamu. Nah, jadi aku harapkan kita semua untuk terus memperbaiki sholat kita masing-masing ya, untuk menjaga sholat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.